Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya, Kang Lepi. Kali ini saya tengah berada di Cikundul, tempatnya di Makbaroh Dalem Raden Arya Wiratanudatar. Dan seperti yang terlihat, menjelang datangnya bulan Ramadan, peziarah datang dari berbagai tempat untuk berziarah ke makom Dalem Raden Arya Wiratanudatar. Kali ini saya tengah ditemani oleh salah seorang yang sering membimbing, yang bertawasul di tempat ini, Pak Ustadz. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz untuk mengenal lebih dekat sosok Raden Arya Wiratanudatar, seorang dalem pertama, pendiri Kabupaten Cianjur, seorang ulama besar yang sangat terkenal itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa bercerita panjang lebar terkait sosok Raden Arya Wiratanudatar ini. Mungkin bisa bercerita sejak awal beliau datang dari mana, terus membuka wilayah Cianjur, kemudian beliau diangkat menjadi dalem. Itu seperti apa riwayatnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Lepi, mudah-mudahan berkah ya, sehat selalu. Amin, 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 amin. Semuanya. Mengenai sejarah singkat yang sesingkat-singkatnya ini dikarenakan waktu, yang sepengetahuan juru tawasul di sini, Al-Karomah Al-Mukarrom Kangjeng Dalem Raden Arya Wiratanudatar adalah berasal dari Sagalaherang Subang. Yang punya gelar Raden Arya adalah dari Kesultanan Cirebon. Dan dia waktu kecil lahir di daerah Subang, di daerah Nangkabelit, yang sekarang bernama Sagalaherang. Dan Raden Arya Wiratanudatar semasa kecil adalah dia bermukim atau menjadi seorang santri di Cirebon. Di Cirebon. Menuntut ilmu agama di Cirebon. Ya, di Cirebon. Menurut keterangan yang saya terima semacam dari karuhun-karuhun dari kakek yang ada di sini, dia adalah santri terpilih dari Cirebon. Dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan punya seorang ayah juga adalah sebagai wali, yaitu Raden Arya Wangsagopana Sagalaherang Cirebon. Raden Arya Wangsagopana Cirebon punya bapak lagi, Raden Arya Kikis Talaga Manggung Majalengka. Dia dari Majalengka sampai ke Pucuk Umun dan mungkin ke sana sampai ke Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Sejarah singkat Raden Arya Wiratanudatar adalah penyebar agama di 3 wilayah. Satu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Makanya tamu-tamu yang datang ziarah ke sini adalah di sekitar wilayah itu. Pertama dari Kabupaten Cianjur sendiri, terus Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dari Kabupaten Depok, dari Kabupaten Karawang, dari Kabupaten Bekasi. Dan kemungkinan ada juga yang dari Kabupaten Banten. Alhamdulillah dengan ilmu beliau, dengan kewalian beliau, semua para peziarah datang antusias untuk meminta keberkahan, syariatnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua peziarah yang datang ke sini dapat berkah yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, selain seorang ulama besar, beliau ini kan seorang dalem. Artinya seorang pemimpin yang ditaati oleh masyarakat dan dicintai oleh masyarakatnya. Mungkin Pak Ustadz bisa bercerita proses beliau sampai diangkat menjadi dalem oleh masyarakat di wilayah sini. Dengan sejarah singkat ini, beliau adalah penyebar agama di 3 wilayah tersebut ya. Dengan kegigihan beliau, dikarenakan Cianjur dulu katanya tahun 1600 sekian masih kosong dan diutus oleh Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama di 3 wilayah itu. Dikarenakan pada zaman Belanda itu Cianjur itu belum terjajah. Belum terjajah, dan dia mendirikan sebuah pesantren lah dari sekitar Majalaya ini. Dulu di sini kan di bawah ini depan Masjid Al-Karomah itu ada semacam gua. Kalau dibuka mungkin sekarang bisa, tapi karena mungkin ini tidak mengizinkan,
ditakutkan mungkin karomah yang lain-lain sekarang sudah ditutup guanya, dan mungkin karomah sudah tahu akan bagaimana kalau terbuka. Dan alhamdulillah dengan ilmu dan kembalian beliau dari Sunan Gunung Jati Cirebon, dia semakin besar, semakin mendirikan sebuah dukuh ya, pedukuhan, perkampungan, dan membesar dan akhirnya terjadilah singkatnya Kabupaten Cianjur. Nah, dari Kabupaten Cianjur ini semuanya dapat tersebar kemana-mana, alhamdulillah, dengan keilmuan dan kewalian beliau, sehingga masyarakat di sekitar Cianjur dan sekitarnya, Bogor sekitarnya, Sukabumi sekitarnya, terus ke Bekasi dan sekitarnya, menghimpun semua santri-santri untuk menyebarkan agama Islam tersebut, dan akhirnya sampailah di tiap-tiap kabupaten yang tersebut untuk menyebarkan Islam, sehingga dengan izin Allah dia menyebarkan, alhamdulillah, berkah barokah semuanya di wilayah tersebut menjadi pemeluk agama Islam yang taat. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah itu. Terus Pak Ustadz, ya. Kanjeng Dalem ini dikenal dengan kemampuan di bidang pertanian. Iya, iya. Konon beliau ini yang memperkenalkan huma base. Oh, mohon. Itu bisa diceritakan gimana itu, Pak? Ya, katanya dulu di wilayah ini kan Cianjur terkenal dengan padinya. Ya. Dia sebagai petani ulung, kata orang tua dulu, Cikunduh itu dulu belum ada. Dia berangkat dari hulunya Sungai Cikunduh yang ada di kaki Gunung Gede, katanya membawa tongkat, saking sayangnya kepada penduduk Cianjur untuk punya sejarah padi Cianjur. Dengan tongkatnya sampailah terjadi Cikunduh yang sekarang, sebuah sungai. Di Cianjur dan wilayah Bogor adalah dua sungai. Satu sungai Cikunduh, kedua Cibeet. Oh, jadi legendanya begitu ya? Itu. Beliau itu berjalan dari kaki gunung pakai tongkat, lalu air mengalir. Mengalir untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar sini. Oh, begitu. Nah, kedua sungai ini, Cikunduh dan Cibeet ini punya kata orang tua itu, punya janji. Cikunduh untuk mengairi padi, kesanggupan Cikunduh itu mengairi padi. Untuk kalau Cibeet menghasilkan ikan. Oh, nah ini begitu. Satu untuk ikan, satu untuk pengairan padi, satu untuk karbohidrat, satu untuk protein. Iya. Dikarenakan dari satu gunung. Ya. Terus Pak Ustadz, dalam beberapa cerita masyarakat Cianjur, bahwa Kanjeng Dalem ini diinformasikan beristrikan salah satu putri dari bangsa jin. Itu bagaimana sebenarnya cerita yang sebenarnya? Sebenarnya prosesnya sedemikian panjang sebelum dia diangkat jadi kewalian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya cerita turun temurun, tapi mudah-mudahan menjadi sejarah karena kan kita kan dari turun temurun, saking sayangnya mungkin penduduk di sekitar wilayah dan Kabupaten Cianjur, saking hormatnya dan dia dengan kewalian, dengan keilmuannya, selagi bertapa katanya dulu ini di wilayah sini dia sedang bertapa, datanglah petunjuk dari Gusti Allah, mungkin ya, dari yang penguasa alam semesta. Dia bertapa selama 40 hari 40 malam, datanglah satu orang putri jin. Dari seorang putri jin itu pecah jadi 3, dari 1 jadi 3. Putrinya tuh pecah jadi 3. Satu. Iya. Sekarang ternyata adalah jadi 3 putri jin. Nah, mungkin dikarenakan sudah jodohnya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu di Al-Qur'an tidak terjadi ya, sedemikian. Mungkin dikarenakan kewaliannya Allah mengizinkan. Nah, dalam hal ini jadi sifatnya Allah mengabulkan doanya saking mungkin ilmunya ya, dengan tinggi dan sudah menyebarkan agama di sekitar Jawa Barat sebelah utara. Dan dengan demikian alhasilnya putri itu menghadap ke bapaknya, Ratu Jin, Raja Jin, yaitu Syekh Jubaidi yang ada di Tengger di Subang. Tengger Subang. Tengger Subang. Dan akhirnya Syekh Jubaidi menghadap persatuan, akhirnya ditikahkan dan dapat 3 orang putra.
Raden Surya Kancana yang ada di Gunung Gede, terus Raden Andaka Wisa Jagat yang ada di Gunung Pendang Karawang. Sekarang adalah jadi Kodim Karawang kan, namanya apa? Singa Perbangsa. Singa Perbangsa itulah Raden Andaka Wisa Jagat, dan Dimas Carang Kancana yang ada di Gunung Cemai Cirebon. Kenapa ada di gunung semuanya? Tadinya mau dipinta, dikarenakan mungkin namanya juga ya ditendang semuanya, jadilah ke gunung-gunung. Itu sih Pak Ustadz. Ya. Ini kan kita ini yang ada di Cianjur, yang di luar di Cianjur sangat menghormati kebesaran jasa beliau, baik dalam mendirikan Cianjur sebagai sebuah wilayah maupun dalam menyebarkan agama Islam. Terakhir ini, bagaimana perhatian pemerintah Cianjur terhadap keberadaan Makom Cikundul ini? Alhamdulillah, sewaktu masih ada, maaf ya, Bupati yang kemarin yang langsung PLT oleh Pak Herman, ada perhatian ke sini, pembangunan di sekitar sini dari bawah sampai karpet yang di dalam tuh ya, yang dikeluarkan kalau ada tamu dari mana saja yang dari sifatnya dari pemerintahan yang ada di Jawa Barat suka dipakai di sini. Dan alhamdulillah pengecatan masjid, alhamdulillah seperti lampu-lampu yang di atas jembatan, alhamdulillah dari pemerintah daerah itu semuanya. Alhamdulillah dari Dinas Pariwisata itu, alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz, terima kasih sama-sama sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih sekali. Pemirsa, demikian obrolan saya tadi dengan Pak Ustadz, dan kita berharap Pak Ustadz, mudah-mudahan kita bisa meneladani kebesaran jasa beliau, meneladani kegigihan beliau dalam membimbing umat dan menyebarkan agama. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikundul, lagi rame seru. Sekarang Mang Yusuf dari Sumur, Bandung, Banten.